لا عالما عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita akan membaca penutup daripada kitab Muqaddimah fi Ilmin Nahwi. Akan membacakan kaidah yang 38, 39 dan 40 sebagai kesimpulan daripada kaidah yang pertama sampai kaidah yang ke-37 yang sudah kita baca. Baik, kaidah ke-38. Baca Muhammad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Isim hukumnya raf'a apabila menjadi fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar, ma'ad, atau taukid dan badal. Baik, kaidah 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang ke-39. Isim hukumnya nasab apabila menjadi maf'ul bih, khabar kana, isim inna, dzaraf zaman, dzaraf makan, maf'ul mutlaq, hal tamyiz, mustasna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah dan tawabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ke-40. Isim hukumnya jar atau khobat apabila 1. Didahului oleh huruf jar, 2. Menjadi mudhof ilaih, 3. Menjadi tawabi. Baik, kaidah yang ke-38. Sebagaimana dibacakan tadi, isim hukumnya rafa apabila menjadi fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna dan tawabi. Baik, isim hukumnya rafa. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar dari awal kaidah pada ini sebenarnya ini aja. Kita hendak mengenalkan apa sih isim yang rafa. Kita ini sudah tidak asing lagi dengan istilah ini fa'il. Contoh fa'il, qala Muhammadun. Mubtada Zaidun qaimun, khabar qaimun, isim kana Muhammadun qaiman, khabar inna innallaha ghafurun, tawabi. Semuanya sudah ada tergambar pada pikiran kita. Maka ketika disebutkan istilah-istilah ini kita ada asing, rasa akrab sudah. Maka sebenarnya tujuan daripada belajar kita ini sudah tercapai. Memang mengetahui fi'il fa'il itu mutlak harus tahu, karena hampir setiap baris dalam kitab itu ada fa'il dengan fi'il. Jar majrur itu juga jabatan-jabatan yang terakhir kita pelajari, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, itu jarang-jarang aja ada. Kadang mengerti maf'ul li ajli itu berapa? Jarang juga adanya. Jadi itu marfu'atul asma. Ya. Ada 5. Ya, 6, 7, 8, 9 beserta tawabi. Kemudian kaidah yang ke-39, isim itu hukumnya nasab apabila menjadi maf'ulun bih. Bahasa sebenarnya kita al-qudza maf'ulun bih kok. Kalau paham kok. Ini pokoknya al-qudza fathah bacanya, kalau itu khabar kana qaiman, kana Zaidun qaiman. Isim inna innal ilma, misalnya innal ilma nur. Dzaraf zaman, sabahan, masaan. Dzaraf makan, ya, indah. Tahta fauqa. Maf'ul mutlak di akhir kalimat, enggak betul di sini misalnya. Nah, jelas Anda membaca pasti
dorban bacanya, ada mudorbun dorbin alif. Hal, tamyiz, kadang-kadang muncul ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Mustasna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, dan tawafi. Terakhir kaidah yang ke-40. Isim hukumnya jar, khafat. Satu, apabila oleh huruf jar. Jadi pinantu banget sudah, mulai awal sudah. Ya kan? Min fi'ilah, bang kan? Mudhof ilaih, apalagi kita Buzaidin dan tawabi, na'at atau taukid dan badal. Kaidah ke-40 ini berbicara tentang isim yang hukumnya khafat atau jar, marfu'atul asma, mahfudhatul asma. Isim-isim yang hukumnya khafat sebagaimana di dalam kitab Al-Jurumiyah, itu diakhiri dengan mahfudhatul asma. Itu pun memang disusun sedemikian rupa, ya, bukan sekedar kebetulan diletakkan bab itu terakhir, tapi ada isyarat yang hendak disampaikan oleh pengarang daripada kitab itu. I'rab itu ada 3. Ada rafa, ada nasab, ada rafa. Rafa, nasab, rafa ayarfa'u raf'an, mengangkat, fahuwa rafi, mengangkat, wadza marfu'un, diangkat, terangkat, tinggi. Rafa, tinggi marfu. Ketika di awal-awal kita belajar tentang fiil, kemudian belajar fa'il, paham kita, maka timbul semangat ini, hendak nyaman aja sekalinya. Kada sengalih nang dibayangkan, kada sesudah mekan Eropa kita merasa waktu nyaman punya. Terus kita berjalan, ya kan? Nah, mulai belajar nang nasab pulang, nasab ini agak sedang, mulai timbul lelah. Idza faragta fansab. Nasab keuyuhan, kelelahan atau sedang mendatar. Ketika kita mulai masuk terus ke dalam lautan ilmu nahwu ini, ternyata luas ilmu nahwu. Bukan hanya sekedar fa'il, maf'ulun bih dan huruf jar saja. Luas juga, banyak juga. Mulai tumpul sedikit. Nah, itu mulai tumpul. Sebagian ada yang tetap bersemangat, sebagian tidak. Tapi kita dengan paham nang dua ini, ya, secara sadar atau kada timbul, ya, ada pada diri kita sebagian timbul mungkin perasaan kita bisa aku pada yang lain, pada kaumnya aku paham sudah sampai sini, yang lain belum sampai, yang lain belum sampai, aku sudah sampai, sudah tahu memahami sampai di tingkat sini. Tingkat berhasil. Itu wajar. Orang yang merasa memiliki sesuatu itu membanggakan apa yang dimiliki mertua satu keluarga. Ya. Nah, tapi kita diajarkan di penutupnya tetap khafat. Ya, akhirnya kita belajar khafat. Waqfid jana, agak rendahkan diri. Ya. Walaupun kita sudah paham tentang fa'il ini sebagainya, kita merasa ada yang kita peroleh, ada isi paham ilmu nahwu kan. Nah, kada ilmu nang sempurna itu adalah ilmu yang menjadikan kita akhirnya khafat rendah itu kali. Oh ya orang Indonesia, jadilah seperti padi, seperti bani. Makin berisi makin tunduk, makin tunduknya. Nah,
makin inya berisi makin merendah, itu tanda bahwa bani itu berisi kok nampilana tinggi hendak tampil terus. Nah, itu tanda kosong. Tanda kosong. Jadilah seperti padi, makin berisi makin berunduk, makin tawadhu, siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ilmu ini bukan hal yang patut untuk dijadikan sebagai bahan untuk bangga-banggaan. Tidak. Tapi kalau seandainya ikam oleh Allah seperti dianugerahi daripada percikan ilmu itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan hasil usaha ikam, tidak ada sama sekali. Ya. Nah, ilmu yang ikam dapat itu daripada usaha ikam. Karena aku rajin nih Pak, rajin belajar, rajin mengaji, rajin menghafal, mengerjakan tugas, walaupun kadang-kadang melihat kawan. Bukan itu tidak. Karena tidak. Memang sunnatullah ada sebab ada akibat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tapi Tuhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak. Kalau kalau kamu rajin belajar pasti Tuhan ma'alimakan. Tuhan bisa aja menjadikan orang yang alim di antara kamu, tapi kamu belajar. Atau sebaliknya, mengaji ada firman. Bukan belajar yang menjadikan kamu itu pintar. Bukan guru yang menjadikan kamu itu alim paham ilmu. Kalau kamu guru ini mah harus menyelesaikan. Ada. Karena ilmu itu bukan bersumber daripada guru. Kalau seandainya ilmu itu daripada guru nak memberi. Guru nak ibarat dayuna. Guru ibarat taan barena. Kan yang berpilipang, bukan dia kada bungas kada usah. Dibari sama muridna, bari. Kalau seandainya bersumber daripada guru, kada mungkin berpilih murid bapak bari. Ini gurunya sama, kelasnya sama, cara menyampaikannya sama, duduk sebelah kan, kawan sebelah bisa ini ada. Nah, memang sudah kepahaman itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kewajiban kita menuntut. Ya, ujian Nabi thalabul ilmi, menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban atas yang orang besar menuntutnya, adapun pahamnya itu pahamnya itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau mengaji kita sudah hendak terhambat Allah Ta'ala dibari. Ini Bang, ini hendak benar tiap kajian hendak 4 tapi 2-3 hari ambil. Nah, itu niatnya kada sidik. Kada diberikan niat sidik. Niatnya aja hendak bisa. Cuma kada diiring dengan usaha nang sepadan. Ilmu itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang luar biasa. Al ilmu warasatul anbiya. Ilmu itulah warisan Nabi. Warisan itulah innamal anbiya la yurisu dinar wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhada bihawfin wafir. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Mereka tidak meninggalkan emas, perak, tapi mereka adalah mewariskan. Siapa yang mengambil ilmu itu? Siapa aja? Faman akhadahu akhada bihawfin wafir. Berarti dia mengambil bahagia dengan diberikan kita siapa aja yang ambil, silahkan ambil. Cuma kan berapa amplop? Maulah warisan Nabi itu kawan diambil orang nak koler, kadang turun kadang-kadang. Manjada wajada. Nang bersungguh itu nang dapat. Dasar hendak bersungguh-sungguh itu ciri bahwa inya benar-benar menginginkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kalau cukup ucapan saja ada. Ya kan, dengan usaha tadilah, ini dasar hendak, ini dapat anugerah. Nang kada bersyukur hendak, walaupun ucapannya hendak Bang. Cuma perbuatannya tidak menunjukkan apa nang diucapkannya, apa yang diniatkannya. Untuk orang Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal, tindakan kita gawian kita
itu lebih fasih, lebih menunjukkan apa yang kita inginkan daripada sekedar apa yang kita ucapkan. Nah, jadi kita akhir daripada kitab ini kita tetap disuruh untuk merendahkan diri karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerahnya yang banyak kepada kita semua. Di wal akhirah ala hadhihi niyyah wa qulubihim salih wa ila hadratina al